foto inilah menjadi bukti bahwa setelah dilihat-lihat ini bukan bapak dan anak ya, tapi ini adalah orang yang sama antara yang beratnya 86 dengan 64. Halo teman-teman sekalian, teman-teman bisa lihat di layar itu ada screenshot ya, sebuah foto before after. Itu ada before after yang sebelahnya 86 itu adalah berat badannya 86 kilo. Di sebelahnya lagi ada foto yang lain itu beratnya 64. Artinya dari 86 ke 64 itu sudah turun berapa kilo kira-kira? 22 ya, 22. Jadi turun 22 kilo. Bener ya 22 ya, 86 dikurang 64. 86 dikurang 64, 22 ya benar 22. Jadi ini adalah foto, teman-teman bisa lihat, ini foto orang yang sama ya. Yang ingin saya tegaskan yang pertama ini adalah foto dari orang yang sama. Sebelahnya dia berusia lagi, beratnya 86, sebelahnya beratnya 64. Ini adalah orang yang sama. Tapi ketika saya pertama kali ngelihat foto ini, itu yang saya lihat adalah ini bapak sama anak ya. Gitu. Tapi ternyata setelah saya baca ini adalah orang yang sama. Orang yang sama setelah menjalankan ketofastosis ya. Ini ada di grup Facebook ketofastosis ya teman-teman. Teman-teman silakan masuk ke grup ketofastosis yang ada di Facebook. Linknya ada di description box ya. Ini adalah dari Bapak Mustafa Zahir ya, ditulis 3 Agustus 2020 katanya. Beliau bilang mengenal KF adalah anugerah bagi kita semua. Begitu banyak ilmu yang kita pelajari di grup ini. Begitu besar nikmat sehat yang Allah berikan melalui ketofastosis. 8 bulan mengenal ketofastosis, hampir setiap hari saya mempelajari ilmu baru di grup ini. Nikmatnya berselancar di samudera ilmu ketofastosis, menambah syukur kepada Ilahi. Terima kasih atas semua kebaikan. Thanks warrior, sebarkan energi positif, tingkatkan semangat juang, bagikan kebahagiaan ketofastosis. Jadilah inspirasi bagi orang-orang terdekat kita, sehatkan diri kita, sehatkan keluarga dan semua yang kita cintai ya. Ini adalah postingan beliau 2020 ternyata, sudah cukup lama. Tapi ketika saya buka grup ini muncul di atas, makanya saya tertarik untuk membahasnya. Nah teman-teman ya, yang harus dilihat bahwa yang pertama beliau bisa turun sampai 22 kilo itu dalam 8 bulan. Dan ternyata setelah 8 bulan menjalankan ketofastosis turun 22 kilo, yang terjadi adalah yang pertama beliau bilang tubuhnya semakin sehat, itu sudah jelas. Yang kedua lemak tubuhnya berkurang jauh sekali. Yang ketiga ternyata ketika kita lemak tubuhnya berkurang, yang terjadi adalah apa? Kita tampak lebih fresh, lebih muda dan sebagainya dan sebagainya. Ya foto inilah menjadi bukti bahwa setelah dilihat-lihat ini bukan bapak dan anak ya, tapi ini adalah orang yang sama antara yang beratnya 86 dengan 64. Teman-teman sekalian, KF ini adalah sesuatu hal yang sering saya bahas di video ini. Jadi kalau teman-teman ingin tahu apa itu ketofastosis, teman-teman silakan cek video saya yang lain yang ada di sini. Saya pun menjalankan ketofastosis ya kan. Saya sudah 1 tahun, kemudian saya turun berat badan saya 17 sampai terakhir sih 17 kilo. Saya belum nimbang lagi. Itu berat badan saya 17 kilo turun. Yang dulunya memang saya gendut, sekarang tidak gendut lagi walaupun lemak tubuh saya masih ada. Nah di ketofastosis ini kita ngebahas bahwa sebenarnya yang kita bahas itu tidak hanya melulu tentang makanan, tapi kita ngebahas tentang bahwa ketofastosis itu ada 5 pilar yang harus kita jaga. Memang salah satu pilarnya adalah makanan ya, tapi ada 4 pilar yang lain ya. Dari 5 pilar itu, pilar puasa, kemudian olahraga, kemudian makan, lalu kita relaxing atau tidak stres, yang terakhir adalah tidur yang berkualitas. Jadi yang kita bahas di ketofastosis itu adalah 5 hal ini. Jadi tidak hanya melulu tentang makan. Kalau makan saja yang kita urusin, tapi kita masih begadang, stres kita masih tinggi, olahraga jarang, ya kan? Lalu kemudian puasanya juga jarang, cuma ngurusin makan doang, insya Allah pun ada kebaikannya ya. Tapi kebaikannya tentu tidak seoptimal ketika kita memperhatikan kelimanya. Kita memperhatikan 3 saja misalkan. Saya puasa nih, olahraga juga ya kan. Kemudian kita feedingnya juga saya perhatikan. Tapi 2 yang lain kita abaikan. Misalkan kita masih stres cukup tinggi, masih begadang setiap malam. Itu pun insya Allah ada kebaikannya. Tapi jelas sekali lagi kebaikannya pasti tidak seoptimal ketika kita melakukan kelima-limanya gitu. Nah di ketofastosis ini kita sebisa mungkin melakukan kelima-limanya. Memang pasti ada hari-hari tertentu kita miss.
Ada hari-hari tertentu mungkin kita cheat gitu ya. Nyomot sana, oh kok tiba-tiba pengen ini, nyomot ini gitu ya. Nah itu adalah hal yang wajar. Tapi setidaknya di hari berikutnya kita mencoba menjaga yang 5 ini lagi. Kalaupun ada yang miss setidaknya karena kita sudah berniat menjaga, missnya itu menjadi sangat minor sekali gitu loh. Nah ini adalah hal yang sangat menarik di ketofastosis. Saya sudah pernah menjalankan beberapa pola hidup sebelumnya. Kayak saya pernah defisit kalori ya kan. Tapi kemudian defisit kalori itu saya tidak sanggup menjalankan karena saya harus setiap mau makan saya timbang. Setiap mau masukin sesuatu ke tubuh saya harus nimbang. Ini beratnya berapa ya kan. Mau makan kangkung, kangkungnya berapa gram. Mau makan daging, dagingnya berapa gram. Dibakar atau digoreng atau direbus atau diapain gitu ya. Dan itu saya nggak sanggup harus nimbang-nimbang gitu ya. Akhirnya saya mencari gaya hidup yang lain dan saya menemukan ketofastosis. Nah teman-teman nggak harus ikut ketofastosis juga sih gitu ya. Artinya silakan mempelajari. Jadi teman-teman harus mempelajari gaya hidup yang ada di Indonesia atau di dunia gitu ya. Ada ketofastosis, ada defisit kalori, ada diet yang lain, diet ular, diet air atau apapun itu namanya. Teman-teman silakan pelajari. Kemudian kira-kira mana yang paling cocok buat teman-teman dan itu saja yang dilakukan. Dan saya selalu percaya ya teman-teman, gaya hidup apapun atau diet apapun yang teman-teman lakukan, walaupun tidak sama dengan ketofastosis, pasti ada kebaikan yang akan teman-teman lakukan, yang akan teman-teman dapatkan. Ya, saya tidak menjudge bahwa ketofastosis paling benar. Buat tubuh saya, ya kan, buat kemampuan saya paling nyaman menjalankan ketofastosis. Gitu aja, simpelnya begitu. Bukan paling benar atau paling salah ya, tapi paling nyaman buat saya adalah ketofastosis. Bagi orang lain, paling nyaman bisa jadi adalah defisit kalori. Bagi orang lain, bisa jadi yang paling nyaman adalah diet ular. Makan sekenyang-kenyangnya lalu kemudian tidak makan dalam beberapa hari sampai kemudian memang butuh makanan baru makan, ya nggak masalah juga ya. Itu adalah pilihan hidup masing-masing. Yang penting pilih yang paling nyaman dengan kita ya. Ini semoga menjadi inspirasi buat kita semua ya teman-teman. Jangan lupa di like, di komen dan di subscribe ya. Sebarkan memang jika bermanfaat dan kita berjumpa di video yang lain. Bye bye.